Benar, ada Mas Ahmad Raufik dari Detik Jateng yang akan ngobrol bareng kita di sini soal bagaimana ada warga Jawa Tengah yang menggugat Pak Jokowi gara-gara sulit menemukan mobil SMK. Kita sapa dulu Mas Raufik ya. Selamat sore Mas Raufik. Mas Edo, Mbak Eza, Selamat apa kabar sore, ini? minal aidin wal faizin Iya, sebelumnya Mas Mohon maaf Raufik. lahir sama-sama. batin. Minal aidin wal faizin. Kalau Gimana? banyak salah, mohon dimaafkan. Mas Edo, Sama-sama Mbak Mas Eza. Raufik. Sama-sama Ya. Mas Raufik, kita udah sangat rindu lagi dengan background batu bata. Ya. Makin seger ini Mas Raufik kelihatannya juga dengan Iya. background batu bata itu. Tadi juga sempat suudzon, Ah, mau nyapa saya kok ngobrolin hantu dulu gitu. Ini. Sempat susah. Tapi beneran nggak Mas Raufik? Mas Raufik pernah nggak diusilin sama hantu? Waduh, kalau hantu itu kebetulan sekarang udah banyak lampu, udah terang. Jadi hantu sekarang kayaknya sudah Sudah mulai menghindar ya? tersingkir. Iya. Sudah Iya. ini ya, udah agak berkurang pamornya gitu ya. Iya betul, mungkin hantunya takut. Iya, hantunya kegeser sama AI sekarang Mas Raufik. Tapi ini juga tadi kita sempat ngobrol soal bagaimana mobil SMK yang dirasa sulit untuk ditemukan sampai ada yang menggugat gitu. Ini gimana Iya, ceritanya betul. Mas Raufik bisa sampai segini ngototnya gitu untuk menemukan SMK sampai menggugat gitu? Kayaknya emang bener-bener kesengsem ini warga Solo ini yang namanya Mas Aufa itu sejak tahun 2021 dia sudah berusaha untuk membeli mobil SMK. Dia sudah, karena nggak ada dealernya, dia mendatangi pabriknya langsung. Kebetulan pabriknya kan berada di Boyolali, cuma deket-deket gitu sama Solo. Iya. Kemudian dia kan rencananya ingin membuka sebuah usaha rental mobil pickup gitu. Kebetulan SMK juga ada varian pickupnya, SMK Bima. Dia ingin membeli, dia sudah mendatangi pabriknya, tapi sejak 2001 sampai saat ini dia masih belum bisa untuk membeli mobil ini, nggak bisa gitu kan. Iya, jadi sehingga dia nggak tahu apakah karena kecewa atau karena faktor lain, dia kemudian menggugat Pak Jokowi, Kiai Haji Ma'ruf Amin dan PT Solo Manufaktur Kreasi sebagai produsen Mobil SMK. PT SMK ini. Iya, dia yang menjadi produsen mobil SMK ini. Dia merasa merasa bahwa Jokowi saat menjadi presiden dia buat prestasi dengan janji-janjinya yang ingin membangkitkan mobil dalam negeri seperti itu. Sehingga dia akhirnya menggugat senilai harga 2 mobil SMK ini Yaitu 300 juta. baik. Iya, jadi ya mungkin memang sangat murah ya, satu mobil 150 juta. Betul. Dia karena dia ingin membelinya 2 mobil, dia kemudian menggugat ketiga pihak ini sebesar 300 juta rupiah. Benar. Mungkin harapannya kalau gugatan ini menang dia bisa buat beli 2 mobil SMK gitu. Atau Masih bikin- ngebet kayaknya. Dan salah satu yang menarik adalah sebetulnya Mas Aufa ini berusia 19 tahun gitu. Mungkin boleh diceritakan dulu Mas Raufik, ini backgroundnya Mas Aufa ini apa gitu ya. Kemudian gimana menggugatnya? Apakah sebetulnya ini sesuatu hal yang umum untuk menggugat satu produsen Yang tidak kunjung memasarkan produknya gitu ya, atau gimana Mas? Ya ternyata Aufa ini dia ternyata masih adik Almas Saki Biru. Kita ingat dia beberapa waktu lalu sempat menggemparkan karena dia mengajukan gugatan uji materi tentang usia calon cawapres. Ya. Ketika gugatan ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, akhirnya ini menjadi
pintu masuk bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming waktu itu untuk mencalonkan diri di pemilihan presiden, wakil presiden beberapa waktu lalu. Jadi memang keluarga Aufa ini memang keluarga Vokal, iya, beberapa mengubah sejarah, mengubah ini di Indonesia. Misalkan bapaknya Aufa ini, Mas Boyamin Saiman, bapaknya dia ketika menjadi tim hukumnya Antasari Azhar, dia mengajukan uji materi sehingga peninjauan kembali sekarang bisa diajukan berkali-kali. Di aturan yang lama peninjauan kembali hanya bisa diajukan 1 kali. Sekarang berkat gugatan Boyamin Saiman bapaknya Aufa ini, sekarang peninjauan kembali bisa diajukan berkali-kali. Itu kan artinya memang keluarga ini pernah menelurkan beberapa gugatan-gugatan yang hasilnya cukup fenomenal gitu. Tentang peninjauan kembali itu, usia capres-cawapres, dan ini barangkali kalau gugatan mobil SMK ini juga goal, ini juga barangkali menjadi kalau istilah di hukum mungkin jurisprudensi gitu ya. Mungkin semacam itu. Jadi memang backgroundnya memang keluarga Aifa ini memang keluarga orang yang cukup vokal, banyak bersentuhan dengan cukup vokal, ahli hukum barangkali. Almas sendiri yang seorang sarjana hukum juga menjadi salah satu kuasa hukumnya adiknya ini untuk masalah SMK ini. Jadi memang di umur yang sangat muda itu ya. Betul. Iya, betul. Luar biasa. Makanya ya cukup menarik juga. Iya. Lalu soal bagaimana gugatan ini dilayangkan, apakah ini umum atau pernah juga terjadi soal gugatan One Prestasi seperti ini, Mas Raufik? Iya, memang kalau setahu saya, One Prestasi itu biasanya kalau memang sudah ada semacam ikatan, misal kontrak atau kerjasama atau apalah, dan ketika yang salah satu cedera janji makanya terjadilah One Prestasi ini. Sedangkan di gugatan Aifa ini sebenarnya mereka belum ada perikatan dengan PT SMK ini, mereka belum ada kesepakatan jual belinya belum ada, bayar DP juga belum, apalagi cicilan juga belum. Ketika gugatan ini gugatan One Prestasi memang tidak lazim sebenarnya. Cuman barangkali memang ada pertimbangan lain dari Aifa maupun tim hukumnya, mereka melihat ada celah karena barangkali Jokowi ketika menjadi presiden pernah menyatakan akan mengembangkan mobil produksi dalam negeri yang itu dianggap menjadi janji. Ketika janji ini tidak terrealisasi berarti ini sebuah cedera janji, barangkali semacam itu. Tapi yang kalau dugaan saya sebenarnya dari pihak Aufa dan kawan-kawan ini sebenarnya hanya penasaran. Sebenarnya sekarang ini proses produksinya dalam pabrik itu seperti apa sih? Iya, semacam itu mereka, karena kalau sidang ini kemudian digelar dari pihak PT SMK nanti didatangkan dalam sidang, mereka bisa menanyakan secara langsung seperti apa sih sebenarnya proses produksi yang ada di perusahaan ini, apakah memang sudah memproduksi mobil atau belum, atau beli dari luar negeri dalam bentuk komplit build up kemudian menjadi semacam ATPM atau seperti apa. Barangkali kalau sidang ini memang digelar, misteri tentang mobil SMK ini bisa terpecahkan, banyak yang terpecahkan, banyak juga yang penasaran dan menunggu-nunggu.
Tapi Mas Rofik melihat mengetahui background dari Aufa sendiri dan juga beberapa kejadian lainnya yang berhubungan dengan atau terafiliasi dengan Aufa sendiri, berarti bisa dibilang nggak sih ini motif dari gugatan yang dilayangkan oleh seorang Aufa sendiri lebih banyak di bermuatan politiknya gitu atau seperti apa? Karena kan kalau dibilang kerugian ekonomi gitu belum ada kerugian ekonomi yang diderita oleh penggugat sendiri. Ya memang kalau dugaan kita memang ini bukan semata-mata mengenai rupiah yang diperjuangkan dalam kegiatan ini, tapi memang ada motivasi lain yang memang sedang dilakukan oleh Aufa dan kawan-kawan ini, sehingga mereka melakukan gugatan, sehingga dalam sidang ini barangkali semua akan menjadi lebih terbuka semacam itu. Dan ini mungkin juga politis, mungkin juga penasaran, menjawab rasa-rasa penasaran semacam itu. Tapi gugatannya diterima, Mas, sama PN gugatan sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Surakarta 2 hari kemarin, dan saat ini sudah diproses, sudah mendapatkan nomor register juga. Dan juga dari Panitera sudah menyiapkan hakim yang akan menyidangkan dan jadwal untuk persidangan ini. Sudah ada jadwal berarti? Iya, sudah diproses. Dan biasanya kalau persidangan perdata kan nanti pasti didahului dengan upaya perdamaian selama 40 hari. Iya. Biasanya seperti itu. Ada kemungkinan sidangnya mungkin akan terbuka nggak, Mas? Kalau untuk proses perdata biasanya memang terbuka untuk umum. Cuman kalau proses mediasinya biasanya memang tertutup kedua belah pihak ya. Iya. Tapi sejauh ini apakah sudah ada keterangan yang diberikan oleh pihak SMK gitu atau upaya-upaya untuk menjelaskan mengenai sesuatu mungkin pada publik, Mas? Kalau dari pihak PT SMK kemarin dari wartawan kita yang berada di Boyolali sudah berusaha untuk bertemu di pabriknya, tapi tidak berhasil karena dari pihak manajemen pabrik saat ini sedang berada di luar kota, semacam itu. Dan reporter kita yang berada di Solo juga berusaha untuk meminta tanggapan dari pihak Pak Jokowi sendiri. Kemarin sempat bertemu dengan tim hukum Pak Jokowi sendiri, tapi mereka belum mendapat arahan dari Pak Jokowi soal gugatan terkait dengan mobil SMK ini. Tapi sebetulnya aku juga belum merhatiin juga sih. Sebetulnya mobil produksi dari PT SMK ini apakah sudah diproduksi secara masif gitu, bisa dibeli secara umum atau bagaimana sih? Apa masih sistem PO atau seperti apa? Karena sepertinya kalau misalnya dilihat dari tadi tayangan yang ditampilkan gitu ya, ada memang pabriknya. Udah ada pabriknya dan ada mobil yang diiklankannya gitu. Ya, mungkin agak ini ya. Memang ini yang akhirnya membuat orang penasaran karena pabriknya juga nggak gede-gede banget. Kita kalau membayangkan pabrik otomotif kan nggak usah mobil deh, sepeda motor aja pabriknya segede itu gitu kan. Sedangkan ya pabrik mobil SMK ini memang tidak begitu besar semacam itu. Kemudian dealernya juga belum ada gitu, apalagi di Solo belum ada, di Jakarta kayaknya juga belum ada. Memang di beberapa kota memang belum ada dealernya. Artinya memang belum lazim untuk sebuah pemasaran sebuah mobil semacam itu. Memang belum lazim. Karena sangat terbatas sepertinya penjualannya, Mas ya. Iya, dan persoalan tentang mobil atau tentang kendaraan kan tidak hanya soal dealer, tidak cuman tempat penjualan, tapi juga layanan purna jual.
semacam bengkel, Betul, spare service. part, semacam itu, dan kita belum melihat bengkel resmi mobil SMK gitu, kita juga belum pernah lihat. Padahal itu kan pastinya menjadi sebuah lini bisnis dari hulu sampai hilir, semestinya kan seperti itu. Kalau Nah, dari barangkali lewat iya, bidang ini nanti memang sangat terbuka. Apakah memang sudah ada produksi di dalam pabrik tersebut, nah iya, ataukah apakah udah ada iya. aktivitas di pabrik, Mas? Dilihat dari teman-teman yang di lapangan seperti apa? Apakah memang Kalau banyak teman-teman, karyawan iya. masuk gitu ya, atau seperti gimana? Kalau karyawan memang ada, tapi juga tidak begitu banyak. Sebagian juga warga di sekitar, dan ya memang selama ini selalu masuk kerja gitu kan. Cuman kita belum bisa mendapatkan informasi kegiatan apa yang dilakukan di Di dalam. dalam pabrik tersebut. Tapi memang tidak terlihat sih adanya pengangkutan mobil keluar pabrik gitu. Biasanya kalau pabrik mobil itu kan ada truk yang membawa banyak mobil itu kan, hasil produksi ke luar pabrik. Tapi memang aktivitas yang mencolok memang tidak terlihat di Masih halal pabrik bihalal ini. kayaknya. Bisa, Barangkali semacam itu. bisa. Memang pabriknya nggak luas. Itu sewanya aja nggak mahal loh. Sewanya setahun cuman 140 jutaan gitu lahannya. Berapa sih Mas Berarti total ya, luas lahan pabriknya? kalau luasnya kita belum dapat catatan pastinya. Cuman nilai sewanya 140 juta per tahun. Wow, murah sekali Itu ya. kan, iya Mau bikin betul. pabrik Artinya juga. memang nggak luas-luas banget. Pabrik apa? Lebih Nggak mahal luas- tasnya luas Eiza. banget. Waduh, tas apa, tas mania? Hampir seharga mobilnya. Hampir seharga Ya udah. mobilnya dalam setahun. Iya, Kalau gitu titip dikawal Mas Rofik sama teman-teman Detik Jateng juga soal bagaimana nanti sidang ini akan dilangsungkan gitu ya. Kita juga penasaran nih kira-kira akan seperti apa resolusi konflik dari gugatan yang dilayangkan sama Aufa dan teman-teman ini. Terima kasih sekali lagi Mas Ya, Rofik siap. sudah Terima mau kasih. bergabung Sama-sama Mas bersama Detik Edo, Sore. Mbak Alza. Iya, Terima dan kasih. tentunya Selamat titip bertugas salam kembali. untuk rekan-rekan di sana. Selamat sore. Selamat bertugas, selamat sore, salam sehat. Salam sehat Mas Rofik.